Oke, halo teman-teman, selamat sore Shopee Sellers, apa kabarnya? Kembali lagi dengan aku nih, Rektor Hugo, kembali untuk menyapa kalian, teman-teman Shopee Sellers semua dalam kuliah online sore ini nih. Nah, sebelumnya aku mau menyapa dulu teman-teman semua, aku mau cek ombak dulu nih yang udah hadir pada kesempatan kulon hari ini. Boleh ya teman-teman semua untuk dapat ketik nama kota teman-teman semua, aku bakal cek nih di kolom komentarnya, aku absen dulu ya, pelan-pelan. Di sini kalau misalkan aku cek udah hadir dari kota Bogor. Bogor hadir. Halo dari Bogor, Sampurasun. Biasanya dari orang Bandung ya biasanya. Dari Bogor banyak, dari Myanmar. Waduh, Myanmar kejauhan. Dari Semarang, dari Region 2, halo. Dari Malang, halo teman-teman. Dari Bandung juga ada, khususnya lagi hujan ya Bandung sekarang untuk teman-teman juga yang pasti jaga kesehatan ya. Cuaca memang lagi kurang kondusif nih, mumpung bulan puasa juga. Kemudian dari Jember, ini yang dari timur mana nih? Biasanya kalau yang dari barat tuh pasti suka rame ya. Kita coba nih, cek nih teman-teman yang dari timur, suaranya nih. Dari Padang, masih di barat nih. Dari Padang. Purworejo hadir, siap. Tasikmalaya, Palembang, Situbondo. Oke, cek. Ini kalau misalkan aku absen satu-satu pasti nggak bakal habis ya teman-teman. Jadi boleh nih teman-teman kalau yang masih mau absen bisa klik di kolom komentarnya. Jadi nanti aku bakal cek teman-teman semua kalau ada pertanyaan nanti bisa aku sampaikan nih teman-teman. Nah, untuk Shopee Seller semua, aku ucapkan sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung pada sesi kuliah online sore ini. Perkenalkan dahulu ya, tak kenal maka tak sayang. Kembali lagi nih sama aku, Rektor Hugo. Jadi mungkin teman-teman masih ada yang belum kenal atau masih ada yang belum tahu. Jadi aku ini saat ini menjabat sebagai rektor kampus Shopee dan saat ini menjabat untuk menangani teman-teman semua nih, untuk membantu teman-teman semua yang ada di kawasan Region 1. Nah, Region 1 itu mana aja sih? Region 1 itu mencakup wilayah Jabodetabek, kemudian wilayah Banten, Cilegon, dan Sumatera. Seluruh kota-kota besar di Sumatera, termasuk di Medan, Padang, Palembang, Pekanbaru, Batam khususnya, itu pasti teman-teman udah nggak asing ya sama aku. Dan sebelumnya aku juga di sini pastinya selama 1 jam ke depan teman-teman nggak bakal sendirian. Tentunya dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu dengan dari Shopee SEO Team. Dan saat ini teman-teman kita akan membahas nih seputar traffic toko meroket berkat SEO. Dan khususnya nih saat ini kan banget lagi bulan puasa, Ramadan Sale, campaign ini banyak banget, ada Big Ramadan Sale akan jadi kesempatan pas buat teman-teman semua untuk dapat mengatur pencariannya nih, karena kita membahas SEO, pas banget ya buat teman-teman semua sambil ngabuburit dan dapat ilmu juga pastinya. Dan yang pasti untuk tujuan kita untuk membahas terkait SEO ini, kita akan coba nih, aku dan teman-teman yang lain, untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua, khususnya Shopee Sellers, mengenai manfaat SEO, yaitu Search Engine Optimization, dan pengaruhnya terhadap peningkatan traffic dan penjualan. Dan next, terkait agendanya, kita akan coba nih untuk bedah kenapa sih kita harus memperbaiki SEO toko kita, kemudian bagaimana sih dampaknya si SEO terhadap tokonya Shopee Seller semua, dan yang pasti kemudian bagaimana sih cara meningkatkan SEO di toko kita. Ini pas banget nih buat teman-teman yang sebelum mau ikut campaign ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita mengevaluasi SEO toko kita. Dan kita akan coba masuk nih ke materinya, kenapa kita harus memperbaiki SEO toko kita. Jadi kita akan coba pahami dulu nih ya teman-teman konsep dari SEO itu sendiri. Jadi SEO itu sebenarnya adalah konsep yang berkorelasi dengan yang namanya metode search marketing. Nah, jadi adalah pencarian pemasaran ini berkorelasi di mana metode ini adalah proses untuk meningkatkan jumlah pengunjung dan visibilitas ya pastinya pada mesin pencari nih teman-teman. Dan khususnya ada sih sebenarnya yang namanya SEM yaitu Search Engine Marketing, tapi kita tidak akan bahas di sini. Kita akan coba untuk mengupas tuntas dahulu terkait Search Engine Optimization itu teman-teman. Karena kenapa sih SEO ini penting bagi teman-teman semua? Karena menarik teman-teman. SEO itu lebih stabil khususnya dan lebih biaya kerjanya lebih murah dan yang pasti memiliki conversion rate yang lebih tinggi nih, yang lebih unggul dibanding SEM. Seperti itu tuh teman-teman. Dan kebetulan saat ini aku nggak bakal sendirian, aku mau coba undang dulu nih narasumber hebat kita, yaitu ada Kak Joshua dan ada Kak Delian. Halo Kak Joshua dan Kak Delian. Halo semua, halo Shopee Sellers. Oke, mantap banget nih. Ini sebenarnya udah paket bundling ya sebenarnya ya. Nanti akan ada Pak Brilian sama kita. Jadi pertama-tama kita akan coba bahas pas tuntas dulu nih terkait SEO dengan Kak Joshua. Tapi sebelumnya di sini aku mau tahu dulu nih Kak Joshua terkait
search engine optimization team di Shopee ya. Untuk saat ini day to day pekerjaannya ngapain aja sih kalau boleh tahu biar bisa dijelaskan juga ke Shopee sellers? Goals utama kita untuk mendatangkan traffic terutama organic traffic, dan juga pastinya kita mendukung sehingga produk-produk yang Shopee sellers jual bisa ditemukan di mesin pencari, dan juga pastinya juga bisa ditemukan melalui aplikasi. Oke. Seperti itu kurang lebih. Intinya adalah ngebantu nih teman-teman semua untuk dapat memudahkan kata pencarian ya teman-teman, karena yang pasti kata pencarian itu penting. Kalau misalkan kata pencarian nggak optimal, maka hasilnya pun nggak bakal optimal. Kalau hasilnya nggak bakal optimal, maka penjualannya pun pasti nggak akan optimal juga ya teman-teman. Oke, jadi di sini sebelum kita akan masuk ke materi, kita akan coba tuntas nih apa itu search engine dan bagaimana pembagiannya. Namun sebelum itu aku akan coba untuk sarankan ke teman-teman sebelum memasuki kuliah online-nya untuk dapat pastikan kembali ya untuk koneksinya, pastikan koneksi teman-teman semua stabil, dan jika tampilan di Shopee Live teman-teman semua mungkin blur atau mungkin ada yang kurang jelas burem, itu teman-teman bisa coba klik di kolom komentar. Di sebelah kolom komentar itu ada kolom titik 3, kemudian ubah ya jadi resolusinya di 720. Oke, kalau begitu terkait materi sore ini, aku akan coba untuk mempersilahkan Kak Joshua untuk menjelaskan terkait apa itu search engine. Kalau begitu, aku persilakan ya Kak Joshua. Oh, oke. Oh, sebelumnya karena kita nih ada 2 pembicara ya, teman-teman, ada Kak Joshua dan Kak Brilian. Khususnya untuk apa itu search engine, kita akan coba bahas bersama Kak Brilian dahulu. Oke, sebelumnya aku akan undang Kak Brilian di panggung. Ya, halo. Ya, Kak Brilian. Halo. Halo Kak Brilian, sehat ya Kak Brilian? Ya, aman. Boleh nih Kak Brilian bisa mulai dijelaskan bagaimana sih apa itu search engine optimization dan bagaimana sih peranannya kepada Shopee seller semua? Oke, jadi sebelum kita masuk ke upaya untuk memperbaiki SEO kita, kan kita harus tahu ya SEO itu apa. Jadi untuk singkatan sendiri sih sebenarnya SEO itu lebih kayak singkatan dari Search Engine Optimization yang tadi Hugo udah bilang. Nah, tapi untuk artinya itu sebenarnya SEO itu lebih kayak upaya atau effort untuk mengoptimalisasikan atau memaksimalkan kayak website pencarian agar kita bisa mendapatkan peringkat teratas di mesin pencarian atau search engine. Jadi ketika kita berusaha improve SEO atau perbaikin SEO di toko kalian, ini tuh akan membuat toko atau produk kalian itu akan semakin mudah untuk ditemukan oleh pembeli. Oke, mungkin bisa coba langsung dijelaskan nih Kak Brilian terkait mengapa SEO itu penting langsung kepada deck presentasinya ya. Oh, oke. Iya, jadi ini kan di tujuannya dulu ya. Ya, tujuannya untuk dari materi ini kan emang kita bakal belajar tentang manfaat SEO sama pengaruhnya terhadap peningkatan traffic sama penjualan sih. Nah, terus ini salah satu manfaatnya juga nih, kayak kenapa SEO itu penting untuk toko kalian. Dimana pertama itu dengan improve-nya SEO di dalam website, di dalam Shopee atau di tokomu itu bisa mendapatkan traffic ke tokomu. Karena dengan mengoptimize SEO, produk kalian atau toko kalian itu bisa semakin relevan dengan apa yang user cari atau buyer itu cari. Sama buat brand awareness dan marketing juga lebih efisien. Karena dengan kita improve SEO kayak kita dari keyword research-nya yang lebih bagus, itu bakal bikin awareness dari produk atau dari toko kalian itu semakin bagus. Nah, terus juga ini bakal berhubungan sama visibility, di mana dengan adanya SEO, tokomu juga bisa menjadi lebih mudah ditemukan karena ya relevannya itu. Sama SEO itu investasi untuk jangka panjang untuk bisnismu. Ini berbeda dengan SEM di mana SEO itu benar-benar gratis dan kalau udah bagus juga ini bisa dalam jangka panjang, tidak seperti SEM. Oke, terus juga kita ada. Oke, terus nanti kita juga ada dampak SEO buat tokomu ya. Jadinya kan tadi kenapa SEO itu penting ya. Jadi abis ini kita bahas tentang impact-nya atau dampak SEO buat toko kita kayak gimana sih. Jadi di sebelah kiri kita bisa lihat kayak, jadi
kita bisa muncul di urutan teratas untuk search engine suatu aplikasi, seperti contohnya ini di Shopee. Dan di sebelah kanan ini untuk muncul di halaman utama search engine Google, atau kita sebutnya SRP atau Search Engine Result Page. Nah, jadi kita ya karena dengan posisi kita di atas atau teratas itu memberikan kita keuntungan di mana pasti user bakal ngeklik atau bakal lihat produk kita lebih dahulu dong dibandingin kompetitor kita atau website kita yang lain kalau misalnya di Google Search Engine. Makanya itu bakal memberikan banyak banget keuntungan lah untuk kita. Nah, selain dari dampaknya itu, nah terus kita ke bagaimana cara memperbaiki SEO toko kita sih, kayak contoh langsungnya kayak di dalam Shopee sendiri. Kayak, nah ini contohnya kayak ini kan kemeja ya. Di kemeja ini kita bisa lihat di sebelah kiri sama sebelah kanan. Dari penggunaan nama sama deskripsi produknya udah cukup jelas belum, atau udah sesuai panduan dari Shopee belum? Kayak contoh di sebelah kiri itu kemeja kerja t-shirt kaos blus tunik biru wanita model kerut. Oke, mungkin di sini dia ingin kayak mendeskripsikan secara detail produknya itu seperti apa sih kayak gitu kan. Tapi untuk dibaca dari segi buyer atau user, ini bakal kepanjangan sih, sama nggak menarik untuk diklik. Jadi sebenarnya kayak dari sebelah kanan, kayak kemeja kerja wanita model kerut, ini tuh udah paling the best practice-nya kalau buat kita penamaan produk di dalam Shopee sendiri. Jadi ini sesuai panduan. Jadi di mana dengan nama seperti ini, jadi membuat produk kamu tuh jadi mudah ditemukan untuk pembeli. Jadi format nama produk yang kita rekomendasikan untuk di Shopee sendiri selalu gunakan merek, nama produk, model atau tipe atau juga warna. Jadi sebelah kiri ini ya sebenarnya terlalu jelas sih, karena ini tuh bisa kita tahu di deskripsi juga. Jadi buat nama produk nggak perlu sepanjang itu. Nah terus kita harus tahu juga nih kayak flow-nya si buyer itu bisa nemuin produk kita tuh kayak gimana sih di Shopee. Kan semua itu dimulai dari awal dari search engine atau homepage-nya kan, yang di atas yang ada kolom pencarian. Nah, biasa kan ya kita harus bisa imagine kayak kita tuh sebagai buyer yang berusaha nemuin produk kalian. Dimana pasti mereka bakal coba nyari sesuatu produk pasti yang dari general banget kan. Kayak ini kita taruh contoh kayak si batik. Jadi di mana saat batik itu habis kita cari atau buyer itu cari, itu akan memunculkan beberapa produk yang relevan atau mirip dengan keyword yang kita cari gitu. Jadi kayak pembeli akan mencari produk dengan keyword nih, contoh dengan kata kunci batik di sini. Terus pembeli akan melihat nih kayak sejumlah produk terkait termasuk produk kamu. Jadi semakin produk kamu dilihat dengan keyword yang buyer cari, itu pasti bakal muncul di situ. Nah, terus juga ada contoh lain, di mana di sini kita bisa lihat penulisan nama produk yang disarankan nih. Kan tadi juga ada satu contoh yang kemeja biru, di sini yang contohnya ini celana chino. Nah, di sini tuh kita bisa lihat sama kayak tadi, problemnya itu title-nya itu terlalu panjang. Kayak celana chino, celana panjang, formal, celana kerja. Mungkin maksudnya seller di sini kan pasti ingin kayak produk ini tuh bisa dilihat dari semua keyword yang ada di sini kan di judulnya. Tapi yang kita harus tahu juga, user itu pasti pengen cari yang relate sama yang dia cari. Even ini emang mirip sama kayak contoh ini celana chino, tapi bisa mirip sama celana panjang juga. Tapi itu nggak relate kalau kayak gini. Jadi bisa aja user pasti bakal nganggap ini tuh nggak relevan sama apa yang dia cari. Jadi ya paling tepat itu ya kayak kalau ini emang celana chino, kita fokus dengan celana chino pria, contoh terus size-nya formal. Atau juga bisa juga pakai kayak model yang lainnya kayak Lee Cooper celana jeans pria all size. Jadi itu lebih relevan sama produknya sendiri gitu. Nah, terus yang kita harus tahu juga selain penamaan itu tuh untuk menambahkan keyword pada nama produk itu ya kayak kita lihat ya nanti di slide yang setelahnya, kayak
bisa aja nanti kayak produk kalian tuh bagus, tapi dengan penamaan produk yang nggak jelas atau tidak menggunakan keyword yang tepat, jadi pembeli tuh nggak bisa nemuin gitu produk kalian, atau produk kalian jadi sulit untuk ditemukan. Jadi itu penting banget untuk selalu memastikan nama produk kalian itu sesuai dengan kata kunci atau dengan format yang tepat dan menarik. Oke, terus nanti juga ada contoh lagi. Ya, nah ini kan yang tadi nih, yang dimana kita harus menyesuaikan keyword sama produk kita. Nah, setelah itu kita juga ada contoh lagi ya di sini, dimana di sini tuh kita bisa lihat kayak tabel penamaan lagi nih produk yang tepat nih. Jadi kan di sebelah kiri sama sebelah kanan kita bisa lihat kan, yang sebelah kiri ini sama-sama jaket couple atau jaket untuk pasangan yang buat kembaran lah dengan pasangan kalian. Nah, terus di sini sebenarnya mereka udah cukup baik nih, kayak mereka naruh nama mereknya Calvin, sama yang sebelah kanan juga Nike contohnya. Tapi permasalahannya itu kita bisa lihat di sebelah kiri dia ada kode produknya, dan di sebelah kanan juga ada diskon 45%-nya. Jadi di mana dua-duanya di sini itu masih kehitung dengan penamaan yang tidak tepat. Kenapa? Karena ya user itu nggak mungkin pertama nyari kode yang di sebelah kiri atas itu, yang contohnya kayak bro 5463, itu nggak mungkin. Dan juga kalau naruh diskon lebih baik pakai fitur Shopee, di mana itu lebih relate. Jadi juga nanti pas user coba cari produk kalian kan bakal kelihatan kan dengan banner diskon sendiri kayak 45% contohnya. Sama jangan menggunakan singkatan kayak JKT atau CP, di mana itu terlalu general sih. Kayak JKT itu kan kepanjangannya bisa apa aja kan, kayak bukan hanya jaket tapi bisa kayak Jakarta juga, kayak jadi nama kota, atau di mana ada HM dan CL, di mana itu singkatan yang sebenarnya nggak perlu dimasukin ke dalam penamaannya gitu. Terus selain ini ada satu lagi nih contoh nih, jadi seller-seller di sini juga bisa tahu lagi kayak penamaannya kayak gimana. Ini yang buat jualan sepatu nih cocok banget nih. Kayak kita bisa lihat kayak di sebelah kiri itu ada sepatu boots kulit pria, di mana sebelah kirinya itu memasukkan semua ukuran yang dia punya. Sama bedain sama yang di sebelah kanan, di mana yang sebelah kanan ini hanya fokus dengan keyword, tipe produk, dan juga mereknya, merek dari sepatu itu. Kan kita bisa lihat ya, maksudnya dari segi user atau buyer pasti mereka bakal lebih milih sebelah kanan, di mana ini bakal lebih kelihatan profesional dari segi seller yang menjualnya juga gitu. Jadi sebelah kanan ya yang harus kita patut dicontoh. Oke, terus juga ada contoh lagi. Ya. Ada contoh lagi buat baju. Contoh nih kayak orang-orang atau seller-seller yang biasanya jual baju terus juga ngikutin tren nih, kayak misalnya ini kan di sebelah kiri kita bisa lihat ada film Black Panther ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi buat di sini tuh dia berusaha memasukkan keyword limited edition baju jubah Koko Black Panther keren kekinian murah. Ya, sebenarnya ini nggak salah sih, tapi untuk dari jumlah title-nya ini terlalu panjang, dan dia terlalu banyak memasukkan kata kayak limited edition, terus baju jubah Koko Black Panther keren kekinian murah, jadinya nggak relate sama apa yang user berusaha untuk cari. Dimana sebelah kanan seperti baju Koko Black Panther, Cala King of Wakanda, dimana user pasti kan coba cari yang kayak gitu kan, kayak pasti dia bakal ngetik nih di dalam search bar-nya itu, dia bakal berusaha cari baju Koko Black Panther. Nah, jadi yang bakal muncul produk yang di sebelah kanan dibanding yang sebelah kiri, karena sebelah kiri itu pasti user juga lihat dari penggunaan keyword itu pasti bakal kayak nggak relate lah sama apa yang mereka berusaha untuk cari.
Oke, mantap banget nih. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Kak Brilian terkait bagaimana sih cara membuat atau memperbaiki penamaan dalam suatu produk. Yang pasti untuk teman-teman semua Shopee sellers ketika ingin memberikan sebuah deskripsi pada produk, jangan jangan jauh-jauh ya, yang penting harus ada merek, nama produk, model, dan juga tipe warnanya. Sesimpel mungkin, sepadat mungkin. Jangan ada kayak contohnya tadi tuh, ada misalkan sepatu boot, kemudian ada size-nya disebutin semua. Mendadak 29, 30, 31, 32. Itu nggak perlu, karena itu nanti akan ada, memang sudah ada fitur yang disediakan oleh Shopee untuk memberikan ukuran sepatunya. Kemudian terkait diskon pun tidak usah ditampilkan. Diskon nanti akan mengikuti, bahkan akan menampilkan lebih besar exposure-nya ketimbang teman-teman menulis via deskripsi. Begitu. Nah, kita akan coba lanjut nih. Kita sebelumnya terima kasih banget untuk Kak Brilian udah memberikan penjelasan terkait memperbaiki keyword ya. Dan saat ini mungkin ada nih pertanyaan bagi teman-teman semua Shopee sellers yang bagaimana ya cara mencari inspirasi keyword, mencari inspirasi kata kunci nih untuk penamaan produknya teman-teman. Nah, kebetulan untuk sesi ini akan dijelaskan langsung oleh Kak Joshua nih terkait tools yang bisa teman-teman semua gunakan untuk mencari inspirasi keyword. Boleh Kak Joshua? Go. Nah, next step kita mau belajar untuk toolsnya. Toolsnya itu adalah cara untuk kita identify, untuk mengerti pasar market, dan terlebih para pembeli ini kira-kira nyarinya apa di aplikasi Shopee ataupun mungkin di Google. Nah, sebelumnya kita udah belajar untuk penamaan title yang baik dan buruk dari Brilliant. Sekarang kita mau cari tahu nih untuk faktor yang paling nggak kalah penting, yaitu kata kunci, keyword, dan kita juga bisa pelajarin search volume-nya. Tapi kita juga harus lihat tools-tools apa yang bisa digunakan dan ide-ide tools apa aja yang bisa kita pakai. Nah, ada beberapa contoh tools yang bisa kita lihat. Kita bisa menggunakan beberapa tools, yaitu Google Suggestion. Kalau kita ketik di desktop, mungkin google.com atau google.co.id. Ketika kita ketik baju, misalkan, itu akan memunculkan beberapa suggestion, seperti kayak top 20 kata kunci yang dicari oleh user di Google. Selanjutnya juga kita bisa lihat keyword planner di adwords.google.com. Nah, dan juga ada Google Trends dan Mozilla Autofill. Untuk rincian selanjutnya, nah, ketika kita menjual suatu barang, atau misalkan kita udah jelas nih mau jualnya suatu produk, misalkan baju atau baju koko. Nah, itu kalau klik atau tulis di Google search suggestion-nya, maka akan muncul beberapa kata kunci yang akan suggest Google. Dan juga di bagian bawah, paling bawah, jika kita scroll down ke bawah, ada search related untuk misalkan baju koko, atau misalkan contoh di screenshot atau di presentation ini jual flat shoes. Jadi ada misalkan flat shoes murah 30.000, sepatu flat shoes murah, dan lain sebagainya. Cuma kekurangannya adalah kita tidak tahu search volume. Kita nggak bisa tahu angka pencarian yang dicari oleh market kita. Nah, tapi ini bergunanya untuk apa? Ini untuk brainstorming tahap awal. Jadi di mana kita bisa dapat ide-ide atau kunci apa saja yang kira-kira dicari oleh calon pembeli kita. Nah, ini Google Suggestion. The next slide, yaitu kita bisa lihat juga di Google Trends. Kita bisa open di trends.google.co.id. Nah, kita bisa masukkan, dan jangan lupa pilih di pilihannya Indonesia ya, kalau kita jualan di Indonesia. Nah, misalkan kita masukkan di sini contohnya ada jaket kulit. Nah, maka akan muncul related queries dan pencariannya dari skala 100, 99, 94, dari skala 1 sampai 100. Namun tidak terlihat angka search volume globalnya. Nah, trends ini bisa berguna untuk kita cari momentum, ataupun kita melihat periode time span dari produk yang kita jual dan produk yang kita mau optimasi. Misalkan kue kering itu dicari cukup banyak di momen-momen ketika menjelang Lebaran atau di bulan seperti saat ini. Nah, ini sangat berguna untuk melihat potensi produk yang kita jual sesuai period of timeline tertentu. Ini Google Trends. Di another tools yang bisa kita lihat, ini juga Google Trends juga, contoh example next slide-nya. Ini kita bisa compare. Untuk di comparison ini, kita misalkan di example screenshot ini adalah baju koko, baju muslim, dan gabis muslim. Nah, kita bisa ngelihat ini paling banyak dicari di lokasi mana. Misalkan kalau kita lihat yang warna birunya lebih gelap, itu lebih banyak populasi pencariannya. Misalkan di Kalimantan cukup banyak dicari, dan di Jakarta.
dan di beberapa kota-kota tertentu di sub-region di Indonesia. Nah, terus juga bisa muncul related queries, baju koko Wakanda, baju koko Black Panther, ternyata banyak pencari. Mungkin ini di case-nya last year ketika Black Panther kenal, tapi kalau di this year mungkin hasilnya akan beda lagi. Ini sangat berguna untuk mengerti market trend yang kita mau optimasi. Selanjutnya ini bisa pakai Mozilla Autofill. Mozilla Autofill ini seperti Google Suggestion, menggunakan web browser Mozilla. Nah, ini bisa digunakan untuk variasi yang cukup banyak, untuk keyword yang digunakan masih kurang. Kan? Misalnya udah cukup dari Google Search, kita mau cari lagi di Mozilla Autofill yang akan menambahkan ide baru. Ini tetap masuk ke area brainstorming keyword ideas. Nah, the next tools yang saya mau disarankan adalah Google Keyword Planner. Google Keyword Planner ini akan memunculkan search volume. Misalkan di presentasi ini ada average monthly search. Nah, itu ada angka-angka tertentu tergantung pencarian yang ada di Google. Nah, di sini ada competition itu ada bisa low, mid, high. Tapi teman-teman nggak usah terlalu perhatikan terlalu detail sampai ke bagian competition karena ini adalah SEM competition. Nah, ini sangat berguna untuk kita lihat priority atau prioritas kata kunci mana yang kita mau tuju. Karena kalau seperti kita pelajari sebelumnya yang diberikan contoh oleh Brilliant, di title pasti ada maksimalnya, maksimal karakter dan suggestion karakternya. Jadi kita harus pilih kata kunci mana yang tepat dan kata kunci mana yang berpotensi untuk penjualan kita. Nah, kita bisa lihat dari priority ini. Dan juga ada satu tools lagi yang gratis yang saya bisa suggest, itu namanya Ubersuggest. Nah, untuk Ubersuggest ini kita bisa open di Google, kita cari aja Google Keyword Research Ubersuggest, kita masuk dengan free, dan jangan lupa pilih bagiannya Indonesia. Nah, di sini kita juga bisa melihat kata kunci yang related dengan apa yang kita masukkan di bagian search box ini. Maka ada search volume, kata kunci, dan long tail keywords-nya, atau kata kunci yang terdiri dari 2 kata, 3 kata, 4 kata. Oke, mantap banget nih penjelasan dari Kak Joshua terkait keywords ya. Kira-kira buat teman-teman semua mungkin ketika mau ingin edit deskripsi produknya kemudian bingung, tuh banyak banget aplikasi maupun browser yang dapat teman-teman cari yang gratis ya. Khususnya kalau misalkan teman-teman yang notabene sering berjualan menggunakan browser Chrome maupun Mozilla. Itu teman-teman kalian semua bisa suggest, teman-teman bisa klik terkait produknya, kira-kira suggestion paling tepat apa sih untuk memudahkan kata pencarian. Nah, kita udah belajar ya teman-teman terkait kata pencarian, keyword apa aja yang bisa dipakai. Tapi kita juga pengen tahu nih, khususnya nih Kak Joshua, teman-teman semua mungkin masih ada bingung. Kira-kira dari keywordnya udah dapat, tapi kita lupa nih tren yang saat ini apa sih yang lagi rame. Kayak gitu. Nah, mungkin bisa nih Kak Joshua coba bisa kita elaborasi kembali bagaimana sih kira-kira mencari tren yang terbaik dalam suatu produk melalui SEO ini ya khususnya. Untuk tren tersebut yang saya sarankan ketika kita mau cek lagi terlebih dahulu adalah kita pastikan untuk masukkan ke trends.google.co.id. Maka kita bisa lihat search query atau kata kunci yang bisa related dengan kata kunci yang kita masukkan. Tapi ketika kita masukkan, saya sarankan mulai dari kata kunci yang lebih makro dulu, baru masuk ke area yang lebih mikro. Misalkan adalah kita jualannya utama adalah baju, misalkan ya. Pertama kita cek kata kuncinya baju dulu aja yang lebih mikro, maka ada muncul beberapa suggestion-nya. Iya. Lalu kita bisa masuk lebih ke micro sedikit, baju anak misalkan. Baju anak, maka akan muncul related yang dengan baju anak tersebut. Nah, kita harus lebih melihat satu persatu kondisi tiap kata kunci dan tahap ya, Kak Jos. Oke, sip. Kalau gitu boleh nih Kak Jos bisa dilanjutkan materinya terkait SEO ini, peran sosial media dan trends ya khususnya dalam optimalisasi SEO di tokonya Shopee Seller semua nih kira-kira. Oke, untuk sosial media dan trends ini kita sarankan untuk lakukan sebagai faktor eksternal yang indirectly. Yang tadi sebelumnya kita lihat yang sudah dijelaskan sebelumnya kata kunci, title, deskripsi produk, foto produk, itu adalah hal yang kita bisa kerjakan di bagian di on-page SEO di Shopee. Nah, selanjutnya adalah peran sosial media, karena sosial media itu sangat banyak penggunanya. Contoh YouTube memiliki kurang lebih 2 miliar pengguna di aktif seluruh dunia. Dan juga salah satu pengguna terbesar di Indonesia. Nah, selanjutnya ada Facebook yang 2,9 miliar pengguna di seluruh dunia, dan juga Instagram yang saat ini
cukup banyak dicari, sebanyak 1,2 miliar pengguna aktif di seluruh dunia. Ada beberapa contoh yang saya screenshot, yang bisa kita share, yang kita pelajari. Contohnya, misalkan di YouTube. Di another slide. Di slide ini kita bisa lihat misalkan seller ini menjual room decoration atau produk-produk seperti standing mirror, rak kayu, lampu sorot. Nah, di title dia masukkan Shopee 44 room decor aesthetic Korean style. Nah, itu kata kunci mereka udah search sebelumnya. Dimanfaatkan di bagian title, gunakan judul dan hashtag yang serupa dengan produk di toko kita, maka akan kita ekspektasikan muncul di hasil pencarian di YouTube. Nah, di bagian bawah umumnya deskripsi, baik kita gunakan di YouTube mobile ataupun YouTube di desktop. Kita bisa lihat bagian description, di contoh ini penjual menggunakan link Shopee. Nah, misalkan standing mirror, Onana Home Living, spasi produk yang ada di Shopee, product description pages-nya apa aja. Ini akan membantu supaya penonton di YouTube bisa klik untuk masuk ke halaman produk dan membantu penjualan yang ada di Shopee juga. Dan jangan lupa hashtag juga bisa bermanfaat di sosial media ini, misalkan Shopee haul, room decor, dan Shopee bagi mobil and other things yang saat ini bisa trending di Shopee. Ini contoh yang di YouTube. YouTube ini banyak sekali masuk ke area considerations. Kalau kita ngomong marketing funnel, pertama ada awareness, consideration, conversion. Sebelum purchase atau sebelum customer beli sampai ke area conversion, maka mereka perlu cukup consider dan mengerti produk-produk tersebut. Nah, ini sangat bermain di area considerations karena jumlah waktu penjelasannya cukup panjang umumnya di YouTube. Nah, ada contoh selanjutnya satu lagi di Facebook. Di Facebook juga kita dapat memanfaatkan. Di slide berikutnya. Di Facebook dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan SEO toko secara indirectly, sekali lagi, karena ini adalah sesuatu yang eksternal di luar Shopee. Nah, kita bisa masukkan post produk yang kita jual misalkan, dan mungkin ada kayak promotions, dan kita bisa lihat jumlah engagement ya. Jumlah engagement di satu contoh produk aja bisa lebih dari 1.000, 2.000, ribuan likes. Membayangkan berapa customer yang klik dari luar dan cari produk kita di Shopee. Dan jumlah engagement ini bisa juga berbicara tentang minat customer atau user kita dari comments dan dari share-nya. Ini contohnya di Facebook yang nggak kalah penting. Dan ada another one thing yang important itu di Instagram. Di next slide. Contohnya jika kita menjual produk untuk di 44 ini atau misalkan di 55, nanti kita bisa masukkan link Shopee di account user kita. Dan di atas Shopee link kita masukkan account toko, dan di bagian bawah itu ada highlight kita bisa manfaatkan juga untuk katalog produk, dan juga untuk di postingan atau di feeds-nya kita bisa manfaatkan untuk menulis promo, penjelasan produk, dan misalkan ada promotion-nya supaya bisa meningkatkan conversion rate. Dan jangan lupa ada CTA, call to action, gunakan kalimat-kalimat yang menghimbau pembaca atau yang melihat atau sebagai user di Instagram untuk bisa tertarik dengan produk kita. Jadi misalkan gunakan kalimat hurry up, get up to 30% of all every day, misalkan seperti itu dari April sampai Mei, dan itu akan sangat membantu produk kita untuk terjual secara eksternal di luar Shopee app. Dan ada satu hal yang tidak kalah penting, yaitu di trends. Trends ini saya ada share contohnya di next slide. Misalkan kita memiliki banyak produk. Oke. Sebelum untuk masuk ke trends, sebelumnya kita bisa bahas untuk ada another social media yang cukup dapat membantu engagement. Misalkan ini adalah contoh example-nya di TikTok. Kita bisa membuat video singkat dan kita masukkan hashtag-hashtag yang sangat populer saat ini di Shopee. Misalkan ini contohnya racun Shopee. This is example, social media apapun bisa berguna untuk kita. Kita mungkin bisa gunakan beberapa social media yang di luar secara eksternal supaya untuk push produk-produk kita yang di Shopee. Nah, untuk di next slide. Di next slide ini ada Google Trends, for example. Nah, ini contohnya adalah kita melihat momentum penjualan. Misalnya kita lihat di bulan atau tahun-tahun sebelumnya, di tiap bulan Mei atau di bulan-bulan Ramadan, kue kering itu cukup banyak populer dicari.
Oleh karena itu kita bisa mulai bersiap-siap nih, misalkan kita mau optimasi secara SEO dan juga mungkin jika kita mau iklan di Shopee, maka kita mungkin bisa tingkatkan budget, terus kita bisa mulai cari kata kunci tambahan untuk push produk-produk kita di Shopee. Karena misalkan contoh di sini produk-produk seperti kue kering itu bisa naik penjualannya hingga 10 kali, 6 kali di momen-momen tertentu. Nah, jadi jangan lupa untuk mulai mengerti kondisi market kita dan trennya itu kapan aja di tiap tahunnya. Oke, mantap banget nih pemaparan dari Kak Joshua. Jadi kalau misalkan kita lihat journey-nya ya, dari pembahasan dari awal dengan Kak Jilian sebelumnya, kita tahu nih bagaimana cara untuk membuat deskripsi yang tepat agar dapat di-reach oleh SEO itu sendiri, bagaimana cara kita mengevaluasi, bagaimana cara kita untuk mencari keyword yang tepat nih, kemudian bagaimana tools-tools apa aja sih yang bisa digunakan dalam SEO, dan yang pasti nih yang terakhir Kak Joshua udah menjelaskan bagaimana mencari tren yang tepat dalam suatu perkembangan untuk memiliki sebuah nama produk di teman-teman semua. Dan yang terakhir nih, mungkin akan ada penjelasan dari Kak Joshua. Kira-kira Kak Joshua, setelah kita lihat journey dari teman-teman semua, dari mulai pembelajaran hari ini, bagaimana sih cara mengevaluasi dari SEO itu sendiri? Jadi misalkan teman-teman semua ini contohnya udah membuat kalimat yang tepat nih, kemudian udah memiliki tren yang tepat. Nah, evaluasinya bagaimana nih Kak Joshua? Oke, untuk evaluasi umumnya kita bisa bagi menjadi dua hal utama. Yang paling penting pertama evaluasi iklan dan evaluasi SEO yang kita sebut juga organik atau yang non iklan. Nah, di slide-nya saya ada share beberapa contoh yang kita bisa lakukan untuk evaluasi mulai dari budget, dari kata kunci dan juga CTR yang memungkinkan user untuk klik ke produk-produk kita. Oke, berarti ini bisa dilanjut ya Kak Joshua terkait hal apa sih yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi SEO di tokonya untuk teman-teman semua? Ya, siap, thank you. Untuk pertama kita bisa evaluasi secara menyeluruh. Evaluasi secara menyeluruh kita mulai dari sesuatu yang lebih makro dulu, yaitu budgeting iklan. Jangan lupa budgeting itu adalah peranan cukup penting yang kita perlu prepare ketika kita mulai mengiklan. Nah, misalkan kalau kita nggak mau jual lebih dari 10 juta misalkan secara ads dalam 1 bulan, ya kita harus budget per day-nya sekian, misalkan nggak lebih dari 300.000, nggak lebih dari 330.000 secara per day-nya. Nah, ini hal yang penting untuk kita menjaga budget atau cost-nya. Nah, budgeting ini juga sangat berguna. Sebaliknya, jika ini lagi momen-momen yang cukup hype, pasti umumnya di bulan 4, bulan 5 ini di beberapa produk akan cukup banyak pencariannya. Kita bulan sebelumnya, budgeting kita misalkan di angka 10 juta, itu habis misalkan secara cost, mungkin aja di bulan-bulan ini karena pencarian lebih banyak secara Google Trends kalau kita lihat bisa lebih dari 15-20 juta lebih. Nah, tergantung dari market dan niche dan kategori produk masing-masing. Jadi budget iklan itu penting untuk kita set per hari, dan kadang-kadang jika kita budget terlalu kecil, dan kita nggak dapat momentum ketika produk tersebut lagi tren atau viral juga. Nah, jadi ini case by case, ada momen kita mau menjaga budget, ada momen kita mau melebihkan budget sesuai kondisi. Nah, terus jangan lupa hal selanjutnya setelah kita ngomong budgeting iklan, kita harus cek secara tracking cost per acquisition. Artinya cost per tiap penjualan, yaitu biaya iklan kita secara total dibagi total penjualan. Nah, ini untuk track kondisi kita dari hari ke hari untuk keseluruhan produk toko. Apakah CPA itu apakah increase, turun, atau stabil? Jika cost-nya meningkat, kita perlu mulai mengevaluasi kenapa nih penjualan kita jadi lebih sedikit dengan cost yang sama. Nah, itu kita perlu cek apakah ada yang salah secara image, title, atau harga misalkan. Nah, kita perlu track CPA tersebut. Selanjutnya juga ada evaluasi menyeluruh produk yang paling laku terjual. Ini untuk mengerti winning product. Winning product kita ada apa aja. Misalnya kita ada 100 produk lebih SKU-nya. Kita harus tahu mana produk-produk yang lebih penting untuk kita push dan mana produk-produk yang lebih last priority untuk bisa kita jual melalui iklan. Ini evaluasi secara menyeluruh dulu umumnya. Selanjutnya kita bisa optimasi secara keyword ads, yaitu kita cek relevansi keyword yang kita gunakan. Jika kita jual misalkan adalah baju koko misalkan, ini di bagian tengah kalau di presentasi optimasi keyword ads, misalkan di bulan ini bisa jual baju koko, maka kita keywordnya jangan yang terlalu broad, misalkan hanya baju, karena baju banyak sekali jenisnya, itu menjadi tidak relevan dan akhirnya menjadi boncos ketika iklan.
Kita lebih baik masukkan misalkan baju koko ukuran M atau penjelasan-penjelasan tertentu yang lebih relevan. Nah, itu kita perlu tools dan cara penamanan yang tepat seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, terus juga pastikan bidding keyword itu kita perhatikan. Misalkan ada suggestion dari Shopee, kita coba ikutkan di angka-angka yang sekitar situ untuk bisa menang dalam kompetisi dengan kompetitor lainnya, supaya produk kita dapat muncul paling atas secara iklan. Nah, bidding ini kita harus cek karena setiap hari bisa fluktuatif. Ini sangat tergantung dengan kompetisi di market kita secara bid. Nah, selanjutnya ini CTR yang nggak kalah penting. Ini penting banget untuk kita cek. Ketika kita lihat ada misalnya kita punya 100 SKU produk, kita bisa sort produk mana yang CTR paling tinggi dan produk mana CTR-nya rendah. Misalkan dari kata kunci mana yang CTR-nya tinggi dan CTR mana yang rendah. Karena ini akan sangat berpengaruh kepada penjualan. Tahap pertama sebelum user membeli adalah pasti dia lihat dulu. Itu pertama adalah visibility atau misalkan jumlah traffic yang terlihat. Selanjutnya adalah CTR. CTR itu berapa persen orang yang klik, berapa persen user yang klik ke produk kita. Nah, kalau sudah klik, next-nya baru conversion rate. Nah, kalau CTR ini sangat berpengaruh pada title dan juga judul produk. Pastikan nama produk sudah sesuai dan juga pastikan foto produk tidak blur, tidak dengan foto-foto produk yang tidak relevan dan sesuaikan dengan target market kita. Dan juga selanjutnya CTR itu pasti adalah screening pertama. Ketika user cari misalkan suatu produk, maka dia akan lihat harga juga ya. Nah, berikanlah harga yang terbaik sebisa mungkin di kondisi market kita. Itu akan sangat mempengaruhi kondisi penjualan kita. Di slide selanjutnya kita akan melihat contoh dashboard. Ini hanya adalah contoh, tapi dari contoh dashboard tersebut kita bisa melihat beberapa matriks yang kita perlu mengerti. Nah, jika habis presentasi ini butuh untuk lihat lagi di dashboard masing-masing, kita bisa arahkan cursor kita ke bagian yang tanda tanya di sebelah penjelasan matriks tersebut. Misalkan dilihat jumlah klik, persentase klik, pesanan, konversi, jual, omset, dan biaya. Nah, secara luas kita pasti lihat biaya per bulan, biaya per time spend tertentu. Misalkan contohnya bulan Juli, bulan Agustus, atau misalkan bulan Maret, evaluasi. Kita lihat biaya, omset penjualan, dan kita lihat konversinya dan produk terjualnya. Kita bisa melihat kurva-kurva tersebut. Jika kita ada di momen-momen tanggal tersebut, misalkan kita sepi banget, nah mungkin itu adalah tren dari market kita di bulan depan, bisa aja di tanggal tersebut juga akan sepi. Maka kita bisa menurunkan budget sedikit dan kita siapkan budget yang lebih di momen misalkan di tanggal-tanggal payday. Kalau kita perhatikan di screenshot ini tanggal 25, tanggal 20-an ke atas, sudah mulai gajian, pembelian akan meningkat. Nah, kita bisa set budgeting lebih meningkat di kondisi tanggal 20-an. Nah, jadi ini adalah sangat case by case, tapi kita harus mengerti setiap matrix untuk toko kita. Dilihat itu adalah traffic, jadi berapa kali impressions produk kita terlihat secara keseluruhan. Jumlah klik adalah berapa banyak yang klik ke produk kita setelah melihat. Nah, persentase klik ini bicara soal CTR yang tadi saya sebutkan. Nah, CTR ini jika kita track, jika turunnya mendadak turun banget, itu kita tetap perlu lihat produk mana yang turun dan gimana kita harus optimasi ulang. Nah, di sini adalah bagian penting yang kita harus evaluasi. Dan juga pesanan dari bulan ke bulan, tiap bulan kira-kira meningkat, menurun, stabil, fluktuatif seperti apa kita harus lihat. Nah, pesanan dan produk terjual dari produk terjual dan pesanan adalah hal yang berbeda. Satu pesanan bisa lebih dari satu produk yang terjual. Nah, ini adalah contoh example suatu toko yang cukup sehat, saya pikir pesanan 187 dan produk terjual 349. Jadi mungkin secara toko cross selling-nya atau upselling-nya cukup bagus, maka user add to cart lebih dari satu produk. Dan juga ada omset penjualan GMV, omset atau misalkan pendapatan kotor versus biaya. Ini adalah statistik yang cukup broad secara iklan. Nah, ini adalah contoh iklan. Namun kita cukup bicara soal SEO saat ini. Di next slide kita pengen tahu bagaimana kondisi organik sebaliknya kalau bukan iklan. Karena iklan ini berbayar ya. Iklan ini every single click itu kita harus bayar dan SEO ini gratis. SEO ini seperti investment yang dijelaskan sebelumnya, jangka panjang dan akan meningkatkan efisiensi kita. Karena setiap SEO atau organic traffic ini akan membuat toko kita lebih irit di kemudian hari.
Nah, gimana sih cara ceknya untuk kondisi SEO? Karena di dashboard ini nggak ada tulisan seperti organic traffic, atau misalkan SEO produk penjualan. Ini hanya untuk bicara untuk iklan. Next slide kita ada contoh perhitungannya. Ya, cara mengevaluasi hasil organic SEO di slide selanjutnya. Jika kita melihat penjualan organik kita berapa, kita perlu melihat total statistik penjualan, keseluruhan total, overall, dikurangin total penjualan dari iklan. Total penjualan dari iklan itu, yang sebelumnya saya screenshot, itu semua statistik iklan. Jadi kita kurangi yang total semua, dikurangi dengan yang iklan. Nah, muncullah hasil atau organic traffic yang free tersebut. Itu juga kita bisa lihat, kan penjualan, kita bisa juga cek omset juga begitu sama rumusnya, total statistik yang omset dikurangi omset yang dari iklan. Nah, terus kalau kita melihat cost per acquisition, penjualan iklan, itu tadi kalau kita melihat ada total penjualan, atau total produk penjualan, itu biaya iklannya, cost-nya misalkan tadi adalah misalkan 1 juta, dan terdapat 10 penjualan, nah maka cost per acquisition adalah 100.000. Jadi cost per tiap transaksi atau cost per tiap pembelian adalah kurang lebih 100.000. Jika margin profit kita lebih dari 100.000 dan kita untung pasti sebagai penjual. Jika kurang mungkin kita boncos sebutannya. Nah, itu adalah contoh kita hitung dari iklan. Tapi gimana dengan efisiensi SEO rata-rata? Nah, jadi di sini ada biaya iklan dibagi total penjualan iklan, itu yaitu tadi CPA tadi yang di rumus yang sebelumnya, dikali penjualan organik yang ada, saya jelaskan yang pertama tadi. Misalkan ilustrasi acuan ya, evaluasi. Jika penjualan total kita adalah 15 penjualan organik, maka CPA rata-rata efisiensi SEO kita, ini hitungan yang saya buat ya, maksudnya secara metrik yang untuk kita kira-kira nilai kondisi organik SEO kita sebagus apa di toko. Nah, ini misalkan adalah 1 juta dibagi 10 penjualan tadi, yang harga CPA iklan dikali 15 piecesnya ini adalah 15 pieces penjualan organik. Nah, jadi kita menganggap CPA iklan ini kita bandingkan dengan yang organik. Oleh karena itu, efisiensi kita itu sebesar 0,5 juta sebagai efisiensi SEO. Semakin tinggi efisiensinya, maka semakin bagus nilai SEO yang di kondisi toko kita. Kurang lebih seperti itu. Dan CPA-nya jika semakin kecil, artinya semakin bagus kondisi organik kita. Nah, ini hanya hitungan atau metrik yang digunakan, rumus yang saya buatkan untuk kita evaluasi kira-kira SEO kita ini udah jalan atau belum sih. Kira-kira toko saya ada perkembangan nggak ya secara SEO dari bulan ke bulan. Kita bisa gunakan spreadsheet atau misalkan Google Excel untuk mencek kondisi tiap bulan penjualan kita secara iklan, SEO, dan overall. Seperti itu. Oke, mantap banget nih penjelasan dari Kak Joshua. Semua sudah jelas terkait evaluasi SEO itu sudah bisa dinilai berdasarkan penjualan organik, omset organik, CPA penjualan iklan, dan juga efisiensi SEO rata-rata. Dan kebetulan ini merupakan materi terakhir ya yang bisa disampaikan oleh tim SEO, oleh Kak Joshua dan Kak Brilian. Kita akan lanjut nih teman-teman kepada sesi Q&A buat teman-teman yang udah nggak sabar ya teman-teman. Mungkin aku mau coba undang lagi nih, mau undang Kak Joshua dan Kak Brilian buat bantu jawab teman-teman. Dan kebetulan aku di sini udah merecap pertanyaan yang terbaik ya, bisa dikatakan. Ini dari Kak Sauran Fashion. Ini siap-siap ya, Kak Joshua dan Kak Brilian ya. Ini pertanyaannya adalah, kalau judul produk sudah berjalan cukup lama atau sudah berjalan berbulan-bulan, kemudian deskripsinya itu pengen diubah atau diperbaiki, apakah tidak akan merubah algoritmanya? Bisa dibantu jawab. Atau mungkin perlu diulangi nih, Kak Joshua dan Kak Brilian. Oke, boleh nih. Siapa yang mau jawab? Boleh deh, saya deh. Algoritma bisa berubah kapanpun, sekalipun kita nggak ubah deskripsinya. Algoritma Shopee secara internal, kita selalu mengusahakan agar produk seller terjual pastinya, dan pasti secara user produk terjual dengan relevansi yang cukup tinggi dan sangat berguna untuk pembeli.
untuk pembeli dari sisi pembeli user. Jadi sekalipun deskripsinya nggak diubah, itu juga algoritma bisa berubah. Misalkan contoh review kita turun, ada komen-komen yang kurang baik, pasti secara nggak langsung algoritma mengurangi performa. Nah, deskripsi ini kita perlu lihat dulu, apakah ini keyword kata kuncinya udah tepat atau belum. Jika sudah tepat, maka mungkin belum tentu perlu untuk diubah. Jika kata kuncinya kita belum gunakan dengan tepat sesuai Google Search yang sesuai keyword planner atau tools yang kita gunakan belum tepat, maka kita harus ubah atau menambahkan update deskripsi tersebut. Semoga menjawab ya. Oke, jadi memang kita harus tahu dulu ya untuk produknya memang sudah memiliki rating yang sangat baik ya, Kak Joshua. Jadi memang untuk dapat mempertahankan si algoritma tersebut, begitu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya aku mau minta Kak Brilian ya yang jawab ya. Gantian nih, dari tadi udah Kak Joshua terus. Kita mau coba untuk jawab pertanyaannya. Kita coba jawab pertanyaan dari Kak Sisterana ya. Pertanyaannya adalah, jika produk terdiri banyak variasi warna dan kode nomor, sebaiknya kode nomor ini ditulis di mana agar memudahkan pembeli saat mencari? Oke, jadi instead daripada kalian naruh di title, itu lebih better kalian masukin di description. Jadi itu juga bakal salah satu algoritmnya juga jadi bisa kebaca. Jadi walaupun kalian nggak tahu di title tapi tahu di deskripsi, sebenarnya itu juga kebaca sih sama dari search engine bar-nya. Jadi kalau ada variasi warna atau variasi ukuran, itu kita rekomen banget untuk taruh itu di description-nya. Jadi lebih jelas juga buat pembelinya atau bayarnya. Oke, berarti udah jelas nih ya untuk Kak Sister Rana. Jadi kalau misalkan nanti Kak Rana sekiranya ada produk yang terdapat variasi-variasi kode-kode, itu lebih baik dicantumkan di deskripsinya. Seperti itu. Nah, mungkin aku mau lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin ini pertanyaannya cukup simpel nih dari kawan Oblong Bali. Kak Joshua nih atau Kak Brilian boleh mau jawab. SEO ini berbayar nggak ya? Dan saya bingung nih, SEO ini bagaimana penerapannya di Shopee? Boleh nih, Kak Joshua atau Kak Brilian? Atau enggak Kak Brilian deh. Oke, jadi ya seperti yang tadi kita bilang di awal ya, di materi awal, SEO itu nggak berbayar, SEO itu gratis. Jadi SEO itu nama sebuah effortnya kita lah untuk strategi di mana kita itu harus bisa kayak selain mainin Shopee Ads-nya juga, kita harus bisa mainin SEO-nya juga di dalam Shopee-annya. Dan di dalam Shopee itu cara main SEO-nya gimana? Itu ada kita mainin di di title sama description. Sama kalau bisa juga dari gambar juga udah jelas, bukan gambar ngambil. Terus juga bisa pakai hashtag juga biar lebih relate sama produk yang keyword yang bakal dicari. Kurang lebih kayak gitu sih. Sama apalagi ya, paling ya kalau bisa mainin yang diskonnya juga, yang fitur-fitur diskon, karena kan seperti yang tadi kita lihat kalau misalnya pakai diskon itu kan bakal kelihatan ya, jadi dari segi UX juga bakal lebih bagus buat user bisa ngeliat kayak produk kalian pasti bakal lebih ke highlight lah dibandingin produk dari kompetitor kalian gitu. Oke, terjawab ya teman-teman. Yang pasti SEO itu nggak berbayar nih. Dan pasti ini akan sangat menguntungkan bagi teman-teman semua. Dan yang pasti SEO itu sendiri memiliki conversion rate yang lebih baik ya, Kak Kilian ya pastinya. Oke, mungkin aku mau ada satu pertanyaan lagi nih ya yang bisa dijawab sama Kak Joshua ya, yang lebih biar fair-fairan nih dua pertanyaan. Satu pertanyaan lagi dari Kak Rizal Maulana. Kak, untuk produk yang winning, untuk produk yang unggul ya bisa dikatakan ya, bagusnya dimasukin ke iklan atau enggak nih? Ini mungkin sedikit membahas terkait iklan ya, tapi bisa dicoba diluruskan juga untuk di SEO-nya nih, Kak Joshua. Saya sarankan untuk tetap masuk ke iklan, karena iklan itu muncul paling atas. Jika kita cek secara search dengan produk kita tersebut di aplikasi Shopee, ada tulisan sponsor atau tulisan iklan paling atas muncul. Makanya itu akan sangat membantu produk kita untuk tinggi awareness-nya. Oleh karena itu conversion rate atau penjualan kita pasti meningkat. Nah, pernah lihat nggak mungkin contohnya ada iklan dan di bawah ada produk yang sama lagi tapi non iklan. Nah, artinya kan kita dalam satu halaman yang sama
di landing page yang sama itu ada 2 produk kita, nah itu pasti naik conversion rate-nya. Dan pada akhirnya yang kita mau kejar adalah penjualan dan untung, profit. Nah, jika dihitung secara iklan lanjut aja terus, dan memang jika kita tambahkan budget, cost per acquisition-nya juga cukup murah dan kita bisa untung banyak, itu dengan profit dan cost-nya ya iklan aja. Karena pada akhirnya yang kita kejar adalah profit. Oke, kalau misalkan teman-teman ya kembali kalau ingin mengutamakan profit itu lebih baik diutamakan untuk produk ininya itu diiklankan ya teman-teman, agar apa? Yang pasti untuk produk tersebut akan tetap nih pada posisi teratas dalam pencarian. Oke, sebelumnya terima kasih banyak nih Kak Joshua dan Kak Brilian yang sudah menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk memberikan materi kuliah online kepada teman-teman. Yang pasti kita berharap semoga materi yang kita berikan hari ini akan selalu bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Dan yang pasti dapat memberikan gambaran juga nih wawasan kepada teman-teman, khususnya di bulan Ramadan ini, teman-teman semua kan banyak nih shopee seller yang menjalankan campaign-campaign terdekat, khususnya di Big Ramadan Sale. Mungkin di sini aku akan coba untuk memberikan summary ya teman-teman terkait materi kita hari ini, di sore hari ini terkait SEO. Jadi SEO adalah singkatan dari Search Engine Optimization yang berarti untuk mengoptimalisasikan website pencarian dalam menentukan toko atau produknya Shopee Seller semua. Dan yang pasti ketika SEO teman-teman semua baik, atau toko atau produk teman-teman baik, pasti akan semakin mudah nih untuk ditemukan oleh pembeli. Dan terdapat beberapa tools yang dapat digunakan untuk Shopee Seller semua untuk mencari keyword ya pastinya. Itu bisa melalui Google Suggest, kemudian bisa melalui Google Trend, bisa melalui Keyword Planner, atau tidak paling penting di Mozilla Autofill. Dan selain itu nih, teman-teman jangan lupa untuk mencantumkan link produknya teman-teman semua pada media sosial teman-teman nih, karena ini sangat mementingkan juga, sangat menguntungkan teman-teman dalam mengedepankan kata pencarian seperti itu. Dan penting juga bagi teman-teman semua untuk memperhatikan kualitas kontennya ya, yang pasti konten nomor 1 yang dipublikasikan, karena itu akan menciptakan sebuah engagement yang baik dan akan berpengaruh terhadap SEO toko teman-teman semua. Oke, mungkin itu yang bisa kami berikan untuk teman-teman semua. Aku ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Joshua dan Kak Brilian. Untuk teman-teman semua yang belum bergabung di dalam grup Shopee, boleh teman-teman bisa cek semua di Pusat Edukasi Penjual, klik keywordnya di nama Kampus Shopee. Atau teman-teman semua yang belum follow sosial media kami, bisa follow nih di Instagram di @kampushopee.id maupun di Shopee di @Shopee_ID. Kalau begitu, aku Hugo pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Aku sarankan teman-teman semua semangat selalu untuk menjalankan ibadah puasanya. Kita sudah mengabuburit sore ini. Sampai ketemu di lain kesempatan dan sampai jumpa kembali teman-teman. Bye teman-teman.